Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekanita se-Jawa Barat, perkenalkan nama saya Maria Ulfa. Saya adalah salah satu dari Departemen 5 Budaya dan Olahraga, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan menemani rekan dan rekanita semua pada malam minggu ini gitu ya. Tidak hanya berbicara ngobrol santai, akan tapi ngobrol manfaat gitu kan di podcast Tongkrongan Pelajar kali ini bersama seseorang yang menemani saya. Narasumber saya kali ini yaitu rekan Bustami Afif. Beliau itu adalah salah satu pengurus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Indramayu. Selain itu beliau juga adalah aktivis di desanya sendiri gitu kan. Oke. Supaya kita lebih dekat lagi dan lebih paham lagi apa itu kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang dilakukan oleh Kang Bustami Afif. Langsung saja saya akan menyapa narasumber pada malam hari ini. Kang Bustami, gimana kabarnya Kang Bustami? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kira-kira apa saja tuh Kang Bustami sampai sampean ini dikatakan seorang aktivis desa gitu kan. Kira-kira apa saja sih yang Anda lakukan itu, kegiatan yang ada di desa gitu kan? Ya, pertama mungkin saya tidak menjudge diri saya sendiri sebagai aktivis, karena menurut saya menjadi aktivis itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Iya. Tapi saya dan kawan-kawan saya di desa itu sampai hari ini menggerakkan sebuah komunitas di mana komunitas tersebut bergerak pada ranah literasi. Dan tujuan fokusnya adalah kepada anak-anak. Iya. Kenapa kepada anak-anak? Karena kita ingin memotong generasi di mana anak-anak sekarang itu sudah mulai disibukkan dengan gadget dan lain sebagainya, tidak jauh seperti apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Mungkin itu. Oke, berbicara sebuah komunitas ya Kang ya. Artinya apakah komunitas itu ada dalam lingkup Karang Taruna? Karena kan yang saya ketahui gitu kan, seseorang pemuda yang ada di desa itu biasanya masuk dalam kepengurusan Karang Taruna. Lalu kenapa sampean itu tidak menggagas sebuah program itu dalam sebuah Karang Taruna saja gitu kan? Kenapa sampean malah membuat suatu komunitas baru gitu kan? Kenapa itu kira-kira Kang? Yang pertama, kenapa saya membuat komunitas, saya dan kawan-kawan membuat komunitas, tidak membentuk sebuah golongan kemudian kemudian masuk dalam Karang Taruna, itu karena komunitas saya itu anggotanya itu dari 2 desa, di mana ada dari desa Tambi dan desa Tambilor. Dan ketika itu membawa atas nama Karang Taruna, otomatis tidak bisa, karena di dalamnya itu kami berasal dari 2 desa. Oh iya. Nah, itu. Lalu kemudian kenapa sampai merangkap dalam 2 desa tersebut gitu kan, sedangkan sampean sendiri mempunyai desa tersendiri, dan lalu kenapa sampai merangkap 2 desa tersebut gitu kan? Kenapa nggak mengunggulkan desa sendiri saja gitu loh? Nah, itu yang digarisbawahi dari teman-teman kami, dan itu juga salah satu bentuk tujuan tersembunyi dari komunitas yang kami buat. Jadi sebagaimana pada umumnya bahwa jika ada satu desa atau 2 desa beriringan, tidak jauh dari pro dan kontra, tidak jauh dari ribut-ribut antar pemuda dan lain sebagainya. Dan itu terjadi pada daerah kami, di mana daerah desa Tambi dan Tambilor. Pemuda dari desa Tambi dan Tambilor itu tidak jarang terjadi bentrok di antara mereka, dan saya dan kawan-kawan berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas yang tujuannya menyatukan pemuda dari 2 desa tersebut. Oh iya, sehingga dari pro kontra sendiri gitu kan, artinya sampean ini bisa memunculkan suatu komunitas gabungan antara 2 desa tersebut ya Kang ya. Lalu kira apa tuh nama dari komunitasnya Kang? Nah, kami namakan gerakan tersebut adalah Gembira. Oke, apa tuh kepanjangannya Kang? Gembira itu sebuah akronim ya. Nah, artinya akronim Gembira itu gerakan Tambiraya. Kenapa kita namakan Tambiraya? Karena ada Tambi dan
Tambilor. Iya. Jadi kita nama Tambiraya. Selain itu, Gembira juga menjadi nama komunitas kami. Iya. Diharapkan agar menggembirakan kami dan menggembirakan kawan-kawan di sekitar kami dan masyarakat di desa kami. Oke. Gitu. Selain berarti dari makna arti gembira sendiri tidak hanya berbicara sebuah singkatan ya, akan tapi kata gembira itu seakan-akan membuat kita semua bisa gembira dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya kan. Nah, itu suatu komunitas itu apakah sudah berapa tahun tuh Kang kira-kira sampai saat ini? Alhamdulillah komunitas yang kami bentuk, gerakan yang kami jalankan itu sudah 1 tahun lebih. Oke. Sudah lama sekali ya Kang ya? Kami membuat komunitas tersebut pada tanggal 29 Maret 2019 dan sekarang Maretnya sudah lebih dari ya. Alhamdulillah kami sudah menggerakkan komunitas ini selama 1 tahun. Oke, berarti sampai saat ini gitu kan, dari mulai berdirinya suatu komunitas tersebut dan sampai saat ini kira-kira sudah ada berapa anggota itu Kang dalam kepengurusan suatu komunitas itu? Karena kami kepengurusan komunitas kami itu bukan seperti organisasi. Oke. Dibilang ada kepengurusan juga tidak seperti organisasi. Iya, betul. Jadi komunitas kita itu ada struktur tapi tidak sebagaimana pada umumnya. Kenapa gitu? Di Gembira itu ada 4 biro. Iya. Ada biro pendidikan, kemudian ada biro sosial kebudayaan, ada biro ekonomi, dan satu lagi biro media. Iya. Nah, di bidang ini ada koordinatornya dan juga mempunyai anggota masing-masing. Kemudian di biro setelah pendidikan, biro sosial kebudayaan juga mempunyai bidang-bidangnya, mempunyai anggota-anggotanya. Kemudian di biro ekonomi juga ada, dan terakhir biro media. Gitu. Nah, itu semuanya ada berapa tuh Kang anggotanya? Nah, untuk anggota sekitar 50-an, 50 yang tergabung di grup. Oh, 50. Yang sudah masuk di grup itu 50 lebih. Iya. Itu. Nah, harapannya dari harapan Gembira sendiri, harapan kawan-kawan di Gembira sendiri bahwa orang Tambi, anak Tambi yang sedang kuliah di luar atau sedang melanjutkan pendidikan di luar, ketika pulang dari pendidikannya dari luar kota, kemudian pulang ke desa, mari bersama-sama membangun desa melalui wadah, melalui komunitas yang sudah kita buat, yang sudah kami buat. Oke. Berarti dari suatu komunitas itu sendiri gitu kan, apakah sampean berarti sampean ini sebagai salah satu pelaku sejarah dari sebuah komunitas tersebut ya Kang ya? Pelaku sejarah, atau kira-kira sampean juga ditarik untuk ikut atau sebagai pelaku sejarah dari suatu komunitas tersebut gitu Kang? Ya mungkin bisa dibilang salah satu orang yang ikut membentuk komunitas tersebut. Itu berawal dari ketika saya baru pulang dari pondok pesantren, kemudian pulang bertemu dengan kawan lama yang mempunyai pandangan seperti itu, bahwa kita itu resah. Kawan saya bilang begini, saya resah melihat anak-anak zaman sekarang yang sudah disibukkan dengan game online dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita untuk memotong generasi tersebut? Nah, akhirnya dari obrolan itu berlanjut kita menghadirkan Gembira, di mana kegiatannya itu untuk menghilangkan fokus anak-anak pada HP. Setidaknya kita memberikan atau mengurangi kegiatan mereka dengan gadget. Gitu. Lalu sampai saat ini sudah ada berapa kegiatan sih Kang yang memang sudah kalian itu lakukan? Dari mulai itu kan banyak banget bidangnya gitu ya. Memang ini tidak terlalu banyak, ada 4 akan, tapi pastikan setiap bidang itu gitu kan mempunyai fokusnya tersendiri, apa yang program setiap bidang itu lakukan. Lalu kemudian apa saja yang sudah komunitas itu lakukan untuk desa itu sendiri, untuk 2 desa itu sendiri gitu Kang? Yang pertama dan itu adalah program kerja kami. Paling pertama adalah
ngelapak buku. Itu dari Biro Pendidikan. Iya. Nah, Biro Pendidikan itu membidangi literasi dan lain sebagainya. Nah, dari Biro Pendidikan kita melahirkan Minggu Gembira atau Minggu Ceria. Jadi setiap hari Minggu pagi kita ngelapak buku di tempat-tempat yang memang strategis untuk bermain dan untuk membaca buku. Iya, betul. Nah, pada waktu itu kami memilih tempat di samping situs makam keramat Mabui Tambi. Nah, karena di situ memang asik juga untuk bermain. Jadi pagi-pagi anak-anak ngumpul, kita kumpulan anak-anak di situ, mereka membaca buku, ada yang mewarnai, dan itu kami sediakan secara gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Setelah membaca buku, membaca komik dan lain sebagainya, kita melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional itu kenapa dihadirkan? Karena bahwa bergembira itu bergembira terus menikmati itu bukan hanya dengan bermain gadget, bahwa bermain permainan tradisional juga membuat kita gembira. Lalu kemudian apa lagi? Itu kan bahasanya kan program pertama kalian gitu kan. Lalu setelah itu kira-kira berarti kalau program ngelapak itu rutin ya Kang? Artinya setiap minggu. Lalu selain itu kira-kira apa lagi Kang? Yang sudah kalian lakukan gitu kan? Selain itu kami alhamdulillah sudah karena fokus kami kepada anak-anak, kami juga sudah membuat kumpulan dongeng yang alhamdulillah sudah diterbitkan juga. Jadi kumpulan dongeng pengantar tidur gembira itu. Kami sudah menerbitkan itu. Itu buku berarti ya? Itu buku. Lalu siapa yang menulisnya? Artinya siapa orang-orang yang mencetak persoalan dongeng-dongeng itu gitu kan? Yang menulis itu yang pertama menulis dongeng tersebut adalah kawan-kawan yang sudah masuk dalam komunitas gembira. Jadi anggotanya sendiri gitu ya? Anggota gembira, kami minta 1 tulisan atau 2 tulisan untuk menyumbang pemikiran lah gitu ya? Menyumbang dongeng pada buku yang akan kami terbitkan. Kemudian kami juga membuka bagi kawan-kawan yang lain yang di luar untuk ikut menyumbang 1 atau 2 tulisan pada buku, pada dongeng yang akan kami terbitkan itu. Karena sifatnya kalau lebih ke literasi ya, jadi kegiatan Samin itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya buku saja gitu ya. Lalu kemudian apa sih kira-kira ada tidak gitu kan kegiatan yang pada dasarnya untuk masyarakat umum, tidak hanya fokusnya ke anak-anak gitu kan? Kira-kira ada tidak tuh Kang? Ada, cuman bentuknya itu momentum ya, atau seremonial. Kadang juga kami ikut membantu desa melakukan seperti pas tahun kemarin itu kami ikut membantu menjadi panitia pada saat Mermule Buyut Tambi. Itu Mermule Buyut Tambi itu seperti unjungan, seperti sedekah bumi. Di desa-desa itu umumnya ada sedekah bumi, dan kita itu membantu panitia. Kami tidak ikut kepanitiaan, tapi kami hanya membantu panitia untuk bersama-sama mensukseskan acara Mermule Buyut Tambi tersebut. Jadi itu sebuah tradisi ya? Sebuah tradisi yang ada di kedua desa itu tersebut kan? Kedua desa tersebut mempunyai sebuah tradisi bersama, yaitu Mermule Buyut Tambi. Karena itu sudah menjadi tradisi, maka dari situ suatu komunitasnya sampean gitu kan untuk ikut serta kegiatan tersebut, tapi tidak dilibatkan sebagai panitia gitu. Nah ini yang terakhir nih ya Kang ya. Karena saya kembali ke pembicaraan awal bahwasanya suatu pemuda gitu kan di dalam desa, maka dia itu lebih fokusnya ke persoalan ataukah ke pengurusan Karang Taruna. Lalu kemudian kira-kira pernah tidak sih gitu kan kegiatannya sampean itu, suatu komunitas gembira itu mengadakan kegiatan kolaborasi dengan organisasi Karang Taruna yang ada di dua desa tersebut? Kira-kira pernah tidak tuh Kang? Atau misalnya Karang Taruna mengajak komunitas sampean untuk kegiatan bareng gitu kan, itu pernah tidak? Sebenarnya hampir saja kami bukan hampir ya. Bukan hampir, kalau hampir itu bahasanya seperti mau kecelakaan. Sebelum pandemi kami itu akan membuat turnamen. Turnamen apa tuh Kang? Turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola di mana pesertanya adalah anak-anak SD di dua desa tersebut, karena dua desa tersebut ada
sekolah dasar, 5 sekolah dasar atau 6 ya, ada 6 sekolah dasar, dan kami akan melakukan itu dengan salah satu orang yang duduk di Karang Taruna. Oh iya. Dan melibatkan Karang Taruna juga, otomatis melibatkan Karang Taruna. Iya. Tapi karena COVID ini turun masuk ke Indonesia, dan otomatis Bapak Kuwu dari 2 desa dan Ibu Kuwu itu tidak mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, berarti dalam jangka 1 tahun ini gitu kan, komunitas sampean dengan sebuah organisasi yang di desa yaitu Karang Taruna belum pernah mengadakan suatu kegiatan kolaborasi, itu belum pernah ya? Belum pernah, karena Karang Taruna juga pun baru terbentuk sekitar 3 bulan kemarin. Karena sebelumnya itu ada, cuman ya adanya seperti tidak ada gitu. Layak mutu layak ya. Oke, iya. Keren sekali ternyata Kang Busam ini ya. Oke, mungkin itu sekilas pengalaman ya, berbicara pengalaman dari Kang Busami tersendiri sebagai atau selaku selaku sejarah dari suatu komunitas yang ada di desanya, sampai-sampai banyak yang mengatakan bahwasanya Kang Busami itu aktivis desa gitu kan. Ya memang pantas sekali gitu kan Kang dikatakan seorang aktivis di desanya, karena tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang fokusnya terhadap anak-anak, bahkan tidak hanya ke anak-anak gitu kan. Banyak kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh komunitas tersebut kepada masyarakat lainnya, tidak hanya 1 desa kan, tetapi 2 desa sekaligus yang komunitas itu lakukan. Mungkin cukup sekian ya, selesailah gitu kan ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ikuti dan dengarkan terus podcast Tongkrongan Pelajar setiap minggunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.